junanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa berikan kepada kami. Sehingga malam hari ini kami boleh datang, bahkan diberikan kesempatan untuk kembali boleh belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian. Biarlah firman kehidupan itu menjadi kekuatan, menjadi penolong, bahkan penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 8 ayat 16 sampai 18. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Judul renungan hari ini adalah sebuah kesaksian yang hidup. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai seorang anak yang dibesarkan di bekas negara Uni Soviet, Nicholas adalah satu-satunya siswa di sekolahnya yang menolak untuk bergabung dengan kelompok politik pemuda. Karena imannya kepada Allah, ia pun dikucilkan dan diejek. Diberi nilai jelek yang tidak sepantasnya ia terima. Dan rekomendasinya ke universitas ditolak. Meskipun mendapat tantangan, ia tetap bertekun. Dan beberapa tahun kemudian, ia membawa beberapa penentangnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini, ia adalah pendeta dari sebuah gereja yang berkembang di Belarus. Keteguhan hati untuk memelihara iman kepada Tuhan haruslah ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Sehingga melaluinya, kita dapat memberikan kesaksian yang hidup akan kasih Tuhan kepada setiap orang. Dalam teks hari ini, kita dapat melihat reaksi dan sikap Yesaya terhadap arahan Tuhan. Ia menanggapi perintah Tuhan dengan sikap yang benar. Bahkan jika aku tidak dapat melihat tangannya bekerja. Bahkan jika aku tidak dapat merasakan kehadirannya bersamaku, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Yesaya memahami perannya dalam rencana Tuhan. Dan dia bersedia menerima tugas ini yang diberikan kepadanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pelajaran yang harus kita ambil dari perikop ini adalah kesediaan Yesaya untuk dengan patuh menunggu Tuhan. Bahkan ketika tidak ada bukti di mata atau telinganya, ia yakin bahwa Tuhan ada di sana. Yesaya menyadari bahwa tujuannya adalah untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Terlepas dari apa yang orang lain lakukan atau katakan, dia dan anak-anaknya akan menjadi kesaksian hidup bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabatku, apakah Anda telah menjalani hidup sebagai kesaksian yang hidup bagi Tuhan Allah kita? Bahkan ketika Anda tidak dapat melihat atau mendengar Dia, ingat, kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan perasaan kita. Perasaan bisa salah. Tuhan telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Apakah Anda akan mempercayai Dia? Maukah Anda taat melakukan perintahnya? Jalanilah hidup Anda sebagai bukti hidup kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, inilah hidup kami. Pakailah dan gunakanlah sebagai bukti hidup akan kesetiaan dan cinta-Mu
kepada umat ciptaan-Mu. Kiranya kami memiliki sikap yang benar ketika menghadapi tantangan yang pasti akan datang kepada kami. Inilah kami ya Tuhan. Pakailah kami untuk membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk beristirahat dan segera tidur. Kami memohon kiranya Bapa menjaga dan menyertai istirahat kami di malam hari ini. Berkatilah kami dan keluarga kami. Pulihkanlah kesehatan para pendengar yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bukakanlah jalan bagi mereka yang di dalam pergumulan. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta